Oh, mantap ini. Ini Sahih. 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 Insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi AY, wabarakatuh. kita ketemu lagi di Ahmad Yani Channel. Pada sore hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan mendiskusikan, kita akan mengobrol seputar tentang Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kali ini saya kedatangan tamu, sahabat saya, sohib saya, kawan saya yang lama kami sama-sama menjadi aktivis pergerakan, saling berdiskusi, saling bertukar pikiran selama ini menyangkut berbagai macam persoalan kebangsaan, kenegaraan, dan keumatan yang ada di Indonesia ini. Beliau adalah, tentu kita sudah kenal, beliau adalah praktisi dan juga akademisi hukum. Beliau adalah pengajar di berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Jakarta tentunya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Ahmad Yani dengan Ahmad Yani channelnya semakin hari semakin gagah dan optimal. Amin. Semoga berkah. Doanya Ustadz nih pada waktu asar ini insya Allah kan ada hadis doa-doa yang makbul. Mustajab itu satu di antaranya kan waktu-waktu asar ini. Ustadz, sudah lama kita nggak ketemu, sudah lama kita nggak bincang-bincang. Gimana keadaan sekarang ini? Ya, alhamdulillah sehat. Kesibukan apa nih sekarang nih kesibukan? Masih seperti yang dulu, ya, mengajar, meneliti, dan memberikan keterangan ahli apabila diperlukan. Saya sering masih mengikuti komentar-komentar tulisan-tulisannya Ustadz Abdul Khair. Beliau ini adalah Dr. Abdul Khair Ramadan, mengikuti tulisan-tulisan dan juga kesaksian-kesaksian tentunya Ustadz, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan-pengadilan lain, tentunya dengan keahlian dan kepakaran Ustadz. Ustadz kan lebih menitik beratkan kajiannya kalau saya lihat, walaupun tentunya menguasai berbagai macam ilmu, ya kan, pendekatan dan sebagainya, tapi lebih banyak spesifik masalah, sering diminta keahliannya tentang pidana. Benar, seperti ya, itu. pidana. Walaupun tentunya background Ustadz juga tidak hanya terfokus pidana, ya, menguasai hal-hal lain, termasuk keislaman. Beliau ini bisa saya katakan guru saya. Beliau ini top lah kalau Bang Yani yang guru saya dalam masalah kenegaraan, keumatan. Beliau lebih senior. Beliau ini sahabat AY, di samping saya kemukakan, beliau juga dengan inisiatif dan prakarsanya mendirikan HRS Center. Sampai sejauh mana kegiatan HRS Center sekarang ini? HRS Center tentu melakukan kajian, memberikan pendapat hukum, dan tentu juga sekaligus memberikan pandangan-pandangan dalam aspek politik hukum, dalam hal siasa, dan pendekatan keagamaan tentunya. Dan yang jelasnya bagaimana mengembangkan pemikiran Imam Besar Habib Rizik itu agar dapat dicerna oleh semua lapisan. Karena pemikiran beliau tidak melepaskan dari bidang tauhid, syariah, dan akhlak, sehingga beliau merumuskan konsepsi revolusi akhlak dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Ustadz Abdul Khair, saya juga mengenal sesungguhnya Imam Besar ini. Pada waktu saya di DPR, saya sering juga mengundang beliau menjadi narasumber. Menurut saya tidak hanya pengetahuan beliau ini tidak hanya sebagaimana dikemukakan oleh Ustadz tadi, masalah-masalah tauhid, keimanan, tapi pemahaman beliau tentang kesejarahan keindonesiaan ini jauh luar biasa. Benar. Konteks ketatanegaraan juga dia juga luar biasa. Dan pemahaman dia tentang Pancasila itu menjadi utuh betul. Bahkan kalau tidak salah disertasinya tentang Pancasila. Itu di Universitas Sains Islam Malaya itu pengaruh Pancasila terhadap syariat Islam. Itu lulus dengan mumtaz kemudian. Kajiannya itu interdisiplin antara agama, politik, hukum, sosiologi itu disatukan dengan pendekatan interdisipliner. Gitu. Benar itu. Saya memang kaji ya, saya agak memahami juga bagaimana rumusan-rumusan Pancasila, perdebatan-perdebatan tentang Pancasila Piagam Jakarta itu saya memahami betul, tapi
ada sisi lain saya kira yang dikupas oleh Imam Besar Habib Rizik ya tentang seperti itu, dan sehingga saya agak sulit menerima dengan nalar ya, nalar yang sehat, terus nalar hukum yang sehat kalau ada orang yang menjudgment Habib Rizik ini anti Pancasila. Ini orang nggak tahu, menurut saya pemikiran belum paham terhadap Habib Rizik seperti itu. Tapi framing itu kan semakin kuat ya kan, seperti itu. Bahwa kecintaannya terhadap Indonesia ini kan bukan hanya dari Habib Rizik. Ini kan udah genealoginya kan udah seperti itu, dari bapaknya, dari kakeknya seperti itu, seperti. Jadi dia bukan orang yang datang baru seketika seperti itu. Nah, dalam konteks ini nanti sahabat AY kita akan membincangkan ada beberapa hal, termasuk baru-baru ini menyangkut masalah peradilan yang dilakukan oleh kawan-kawan kuasa hukumnya Imam Besar Habib Rizik. Sudah 2 kali kalau tidak salah ya, ini yang kedua, dan saya dengar-dengar akan pokok perkara juga nanti akan disidangkan hari apa itu Ustadz kira-kira? Pokok perkara itu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari Selasa besok insya Allah. Hari Selasa besok. Sidang pertamanya. Nah, sedangkan untuk pra-peradilan terhadap penahanan dan penangkapan itu sebentar lagi akan diputus. Ya, kita berharap putusannya itu sebagaimana yang kita mohonkan, bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Imam Besar ada tidak sah. Walaupun sebelumnya telah dinyatakan oleh hakim pra-peradilan bahwa penetapan tersangka Imam Besar adalah sah. Sebelum kita masuk bincang-bincang, mungkin Ustadz sudah mendapat informasi yang terupdate ya, terkini bagaimana kondisi Habib Rizik sekarang. Kan dia kan sudah dipindahkan dari rutan Polda sekarang ke rutan di Mabes ya kan, Bareskrim, dan saya sangat senang juga mendapat informasi bahwa beliau di sana melakukan taklim yang tidak berhenti, melakukan pengajaran seperti, dan bahkan ada 2 orang mualaf ya kan bersaksi masuk Islam dengan bimbingan beliau. Apa betul itu seperti yang media yang disampaikan oleh media itu benar? Betul ya, bahwa sekarang Habib Rizik diberikan hak itu untuk mengajar kepada para tahanan, dan ini seharusnya memang seperti itu. Bagi siapa saja yang memiliki kemampuan keagamaan ya harus diberikan hak-hak itu. Nah, itu sekarang ada dan memang diberikan oleh pihak Polri, dan bahkan Habib Rizik tadi sudah disampaikan oleh Bang Yani mengislamkan, memualafkan 2 orang. 2 orang. Dan bukan hanya Habib Rizik yang ada hak mengajar itu, termasuk ya Haji Sobri Lubis, termasuk menantunya ya, dan menantunya Habib Hanif Alatas. Jadi tidak semata-mata seseorang itu ditahan, tapi juga harus ada hak-hak privilege dalam hal keagamaan itu diberikan. Ya memang Ustadz, memang kalau kita lihat konsep ya sahabat AY, konsep kita kan merubah konsep, karena kita adalah negara merdeka ya kan, negara yang berdaulat berdasarkan hukum itu. Paradigma penjara ya, paradigma tahanan itu dirubah sedemikian rupa. Di situ ada konsep pemasyarakatan, di situ ada konsep pemberdayaan. Bahkan mereka-mereka yang punya kemampuan ya, termasuk tadi kemampuan bidang keagamaan atau kemampuan di bidang-bidang lain, diberikan kesempatan ya kan untuk mengembangkan ilmu ya kan, seperti yang bermanfaat, dan itu sesungguhnya dia mendapat credit point dalam rangka, kalau dalam konteks di undang-undang pemasyarakatan itu dalam rangka untuk mendapat gerasi dan lain sebagainya, itu ada credit point. Ini adalah melakukan pembinaan atau dibina. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks Habib Rizik ini bukan dilakukan pembinaan, justru dia mengambil peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh aparat ya kan, diambil oleh Habib Rizik. Diambil Habib Rizik untuk melakukan peran-peran pembinaan itu. Nah, tentunya dengan kehadiran keberadaannya Imam Besar itu akan melakukan pencerahan, paling tidak melakukan pengajaran, sehingga diharapkan betul para tersangka yang tindak kriminal itu bisa melakukan pertobatan. Saya luar biasa peran yang diambil oleh Imam ya. Jadi dakwah itu dia tidak hanya dakwah di luar, dalam keadaan dia sangat terbatas kondisi sosialitas, mampu memberikan kontribusi terhadap peran-peran dia sebagai ulama tentunya. Nah, kita masuk ke tema kita nih Ustadz. Tadi Ustadz Abdul Khair menyatakan bahwa atas peristiwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik penahanan maupun penangkapan, sudah diajukan gugatan pra peradilan kalau tidak salah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sama-sama kita mengetahui kan permohonan itu belum dapat diterima lah seperti itu.
Terus yang kedua sekarang ini yang mengajukan pra peradilan atas objek apa lagi nih sekarang ini? Penangkapan dan penahanan. Sekarang ini penangkapan dan penahanan. Berarti yang di Jakarta Selatan penetapan tersangkanya. Ya, penetapan tersangkanya dia objek gugatan pra peradilan yang pertama. Okay. Nah, sekarang penangkapan dan penahanan. Ya. Masalah pra peradilan ini Ustaz, kan sesungguhnya kalau berdasarkan teks norma yang ada di pasal 77 itu kan pra peradilan itu menyangkut sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, ya, terus penuntutan atau penghentian penuntutan. Memang penetapan tersangka belum masuk pada waktu itu. Tapi pada waktu kita membahas rancangan perubahan undang-undang KUHP tersebut, kita berargumentasi penetapan penghentian tersangka aja bisa di challenge di pra peradilan. Maka kenapa penetapan tersangka tidak bisa dilakukan pra peradilan? Itu ada bentuk kompromi sebenarnya Ustadz. Pada waktu sisi adalah ingin adanya hakim komisioner. Ya. Hakim komisioner. Komisioner hakim pengawas, yang memang dulu pernah kita kenal di dunia peradilan kita. Tapi sejak berlaku KUHP maka hakim komisioner itu dihilangkan, maka dimasukkan kelembagaannya pra peradilan. Tapi memang masih terbatas. Nah, dengan kita melakukan pembahasan yang hampir sepakat pada waktu itu, sudah sepakat bulat baik DPR maupun pemerintah, akhirnya kita mencoba menyebutkannya pra peradilan diperluas. Nah, salah satu objek yang pertama kali mungkin Ustadz masih ingat itu kan kasusnya Budi Gunawan. Iya, Budi ditetapkan oleh Hakim KPK Asprin. Ditetapkan tersangka. Pada waktu itu menjadi perdebatan luar biasa karena dianggap pra peradilan itu limitatif, tapi hakim Aspirin pada waktu itu menerobos progresif yang disebut hakim progresif, yang kemudian mendapat justifikasi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang ini yang penetapan tersangka sudah selesai ya? Ya, selesai. Tidak dikabulkan perlawanan pada waktu itu. Karena putusan pra peradilan itu kan dia final. Final dan binding. Hukum. Nah, sekarang adalah penangkapan dan penahanan. Terhadap objek yang sama, tapi subjeknya sama, imam besar. Kira-kira apa sisi yang diangkat yang sekarang ini? Kalau dulu kita flashback yang kemarin itu. Pada waktu penetapan tersangka tentunya memang bisa kita perdebatkan sah atau tidaknya, kan harus dengan keputusannya MK itu kan harus jelas, dua alat bukti permulaan itu harus real dan nyata, tidak bisa dengan asumsi. Itu. Karena antara penangkapan, penahanan dengan hulunya yaitu penetapan tersangka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun dapat dibedakan. Jadi saksi ahli juga pada waktu itu. Saya ahli hukum pidana. Dia on the bear, ibarat dua sisi mata yang sama, dapat kita bedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hulunya adalah penetapan tersangka, hilirnya berupa penangkapan dan penahanan, kan seperti itu. Tidak mungkin ada penangkapan dan penahanan kalau tidak ada penetapan tersangka. Kalau dilakukan itu disebut abuse of power. Iya, permasalahannya adalah apakah penetapan tersangka itu telah sesuai dengan hukum acara, baik dalam bentuk peraturan undang-undangan, dalam hal ini KUHP, termasuk juga ada prosedur administrasi dari kepolisian, itu Perkap nomor 6 tahun 2019 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Yang paling pokok adalah disebutkan di situ bahwa bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup harus disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Ini pemeriksaan terdahuluan. Wajib dia itu sifatnya. Nah, dia masuk memang disebutkan itu di rasio desidensi. Nah, ketika di amar putusan itu memang hanya disebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup itu harus ditafsirkan sebagaimana yang dimaksud adalah pasal 184 KUHP. Perbedaan khilafiahnya adalah menyangkut pemeriksaan penentuan tersangka. Ini berbeda dari hukum. Tapi kalau saya ditanya, saya menyatakan dia mengikat, karena itu satu kesatuan. Dan ternyata pihak penyidik tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan itu, sehingga itu menjadi dalil yang sangat signifikan dalam kita mengajukan dua pra peradilan ini. Kenapa saya katakan demikian? Ada beberapa kasus perkara pidana, contoh Lanyala Mataliti, Dahlan Iskan, termasuk Budi Gunawan. Budi Gunawan itu kan karena belum pernah dipanggil sekalipun oleh komisioner dan menghadiri seperti itu. Nah, ketika jadi ada jurisprudensinya sesungguhnya. Ketika seseorang belum dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai calon tersangka, ditetapkan tersangka, itu oleh hakim pengadilan dibatalkan. Nah, menunjuk kepada 3 kasus yang tadi. Nah, ini kan ada ketidakadilan di sini dalam kita berhukum. Ada suatu objek yang sama, perkaranya sama dalam hal pra peradilan menyangkut dengan kewajiban pemeriksaan calon tersangka, ini ada yang dibebaskan, dibatalkan dia penetapan tersangkanya. Nah, Habib Rizik itu kemarin
kita tidak dikabulkan, berarti penetapan tersangkanya sah, sehingga pihak kuasa hukum mengajukan kembali penangkapan dan penahanannya. Ini bagaimana? Ya tinggal kita lihat bunyi putusan. Ustadz sudah memberikan keterangan Sudah ahli kemarin itu terakhir maghribnya langsung kita serahkan kesimpulan. Ya mungkin Senin sudah ada berarti putusan. ini kejar-kejaran ini dengan perkara pokok ya? Kejar perkara pokoknya hari Selasa besok. Kalau ini pun tidak diputuskan, ya kan ini perkara kita berasumsi. Iya. Kalau ternyata ada kejadian atau ada apa halangan, ya kan? Ternyata pengadilan Jakarta Selatan tetap objeknya Jakarta Selatan. Kalau pra peradilan Jakarta Selatan, kalau objek enggak yang pra peradilan. Pra peradilan Jakarta Selatan. Nah, kalau nanti pengadilan Jakarta Selatan menunda, ya kan menunda ini kita berasumsi. Menunda terus pokok perkaranya berjalan pada hari Selasa yang akan datang. Betul. Artinya kan gugur itu secara itu seperti itu ya. Nah, itu pun ada perbedaan lagi. Itu. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan sepanjang belum dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, maka itu masih berlaku. Masih on. Masih on ini proses pra peradilan. Bahkan kalau menurut Prof. Komaria itu dia sampai lebih putusan. Sebelum sampai putusan, tapi ketika sudah ada eksepsi itu masih bisa. Intinya pada saat jaksa membacakan dakwaan itu masih dibolehkan. Dan antara Prof. Komariah dengan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kesamaan. Kalau saya ditanya sampai kapan, bahkan saya bilang sampai pemeriksaan bukti. Alat bukti itu bisa, sepanjang belum diputus itu. Jadi kalau teorinya atau pandangannya Dr. Abdul Khair, sepanjang belum ada pemeriksaan pembuktian. Masih tetap on dia. Iya, masih tetap on. Jadi saya bisa jadi masukan ini dalam rangka penyempurnaan KUHP seperti itu. Nah, tadi ada kata kunci sahabat AI apa yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Khair ini adalah kenapa mereka mengajukan gugatan pra peradilan 2 kali itu adalah kata kuncinya adalah keadilan. Iya, ya kan? Betul. Keadilan, karena keadilan ini harus diberlakukan sama. Prinsip itu sama, equality before the law itu. Orang harus sama diperlakukan adil. Tadi beliau sudah memberikan contoh-contoh, bukan hal yang baru kasusnya Dahlan Iskan, kasusnya Lanyala dan kasusnya Budi Gunawan seperti itu. Dan sesungguhnya putusan itu juga ira-iranya kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Artinya betul keadilan ini tidak hanya dalam perspektif hukum kita, tapi perspektif ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila kita kan, meta juris seperti itu. Itu gimana tuh Ustadz? Ya, yang disampaikan tuh benar. Irah-irah itu kan menunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan itu diturunkan di pasal 27D ayat 1 bahwa di situ ada frase persamaan kedudukan di pemerintahan dan kepastian hukum yang adil. Jadi kepastian hukum itu harus mengikat dengan adanya keadilan. Kalau kita tarik ke teori, ini berarti kita tidak semata-mata positivistiknya Hans Kelsen, tapi juga dinilai keadilan. Apabila kepastian dan keadilan itu bertemu, maka diharapkan maslahat ada kemanfaatan. Sehingga inilah cita hukum itu Rechtsgleichheit, Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit itu terwujud. Nah, ini bagaimana sistem hukum kita? Sistem hukum itu memberikan ruang partisipasi daripada masyarakat agar mampu mewujudkan kemaslahatan hukum itu. Apalagi bagi kita dalam posisi ini sebagai pihak yang mengajukan hak untuk meminta keadilan substansif, bukan hanya peradilan prosedural dalam perkara Habib Rizik Syihab. Jadi kita tinggal menunggu saja ya. Sekarang kita menunggu karena semua prosesnya lagi sedang berjalan, ya kan? Lagi on the track lah berjalan. Gugatan sudah dilakukan, gugatan pra peradilan, keterangan-keterangan sudah diminta, keterangan ahli sudah masing-masing, dan masing-masing sudah menyampaikan kesimpulan. Sudah menyampaikan kesimpulan, tinggal nunggu putusan. Putusan rencananya hari? Ya, kalau tidak hari ini ya mungkin hari Senin. Hari Senin ya. Hari ini kan libur ya. Hari ini kan hari merah ya, Senin berarti. Senin. Kita berharap bahwa memang hari Senin nanti memang betul-betul hakim bisa memeriksa ini. Kita berdoa agar keadilan itu bisa real dan bisa nyata di Republik kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini. Sehingga memang apa yang dikatakan oleh Pak Habibie, penjara itu bukan untuk orang-orang baik, penjara itu memang tempat orang-orang yang jelek, itu tempat memang pelaku kriminal, bukan untuk mengadili orang berbeda pandangan. Betul. Nah, kita Ustadz kan ada 2 ya kan, kita sudah tinggal menunggu saja kan proses yang pra peradilan. Nah, sekarang ini kan pokok perkara. Nah, ini menyangkut pokok perkara, ini yang lebih ngeri-ngeri sedap. Kalau udah bahasanya pokok, udah inti. Bahkan ini kan substansi ini kan. Udah inti itu. Tentu kita punya pandangan, saya punya pandangan ya kan. Walaupun juga orang juga membanding ya kan, membandingkan antara kasusnya Habib Rizik dengan kasus-kasus lain.
Bahkan terakhir saya pernah mengangkat itu antara kasusnya Habib Rizik dengan kerumunan presiden di Momiri di NTT kemarin. Bahkan sebelumnya putranya, ada lain masalah pilkada dan lain sebagainya. Bahkan terakhir dalam rangka merayakan Imlek, Imlek itu kerumunan juga di sini di pulau apa namanya di Jakarta ini. Pantai Indah Kapuk apa seperti itu. Itu kerumunan juga seperti itu, banyak sekali kerumunan itu. Bahkan terakhir ya kan KLB kerumunan yang kemarin Demokrat kan itu udah diprotes sama gubernur itu seperti itu. Tapi kok ini semata-mata dikenakan kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab ini apakah kalau kita lihat seperti itu kita dalam kapasitas saya sebagai ahli saya mengatakan inilah wujud kriminalisasi. Kriminalisasi ini dalam kapasitas ahli ya, bukan ARS Center. Tidak, saya dalam kapasitas ahli. Kenapa saya katakan kriminalisasi? Kriminalisasi itu sepanjang berkesesuaian dengan cita hukum, sesuai dengan proses, itu hal yang baik. Tetapi kalau tidak diterapkan berdasarkan azas legalitas, dengan dogmatika ilmu hukum, dengan prinsip hukum, ini menyalahi. Pertama, prokes itu apakah dibentuk dengan undang-undang? Dalam hal ini jaga jarak, social distancing, PSBB kan tidak. Hukum pidana mengatakan pembatasan yang mewujudkan kesalahan seseorang dan karenanya itu dia dipidana itu harus dibentuk dengan undang-undang. Tidak boleh dengan peraturan undang-undang di bawah undang-undang. Nah, sekarang kita lihat. Sebentar, Ustadz. Kenapa dia harus dibentuk undang-undang? Karena sifatnya memaksa dan mengambil. Betul. Prinsip-prinsip asasi seseorang. Itu. Karena dia mengambil, merampas asasi manusia, maka tidak boleh. Tidak boleh dengan peraturan di bawah undang-undang. Maka dia undang-undang itu prinsip betul, itu prinsip mendasar. Nah, kalau dia bentuknya peraturan apa dan lain sebagainya, maka adalah dia wilayah sesungguhnya wilayah administratif, bukan wilayah pidana. Dan oleh karenanya maka adalah sifat ancaman hukumannya ancaman kurungan, ancaman pelanggaran. Nah, kalau dalam konteks ini kan sudah dilakukan semua kan? Habib Rizik kan sudah melaksanakan semua, kan sudah tunai kan? Sudah dibayar. Kan orang tidak boleh prinsip diadili dalam hal yang sama dua kali. Nebis in idem itu. Seperti itu. Yang disampaikan oleh Bangnya ini brilian benar karena beliau anggota DPR sangat paham konstitusi. Itu jelas disebutkan di pasal 28J ayat 2 pembatasan harus dengan undang-undang. Undang-undang HAM pasal 28 ayat 2 juga menyebutkan pasal 22 ayat 2 pemidanan itu harus dengan undang-undang. Nah, sekarang prokes, jaga jarak, PSBB kan bukan dengan undang-undang, Bang Yani. Sehingga ini menimbulkan permasalahan hukum. Apalagi yang paling penting, dikaitkan dengan pasal 160 KUHP, penghasutan. Bentuk penghasutannya di mana tuh? Nah, ini tidak jelas. Kan harus ada mens rea. Nah, ya kan jelas itu yang paling penting itu pidana itu ada mens rea. Subjective element. Betul, ada sikap batin. Betul. Ya, betul. Suasana kebatinannya. Kebatinan dikaitkan dengan aktus serius perbuatan. Dan kalau kita tarik jauh lagi, di mana asbabun nuzul 160 KUHP? Ini 160 ini delik penghasutan yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda dalam rangka menghadapi adanya ancaman revolusi di kaum buruh untuk bergolak revolusi. Nah, itu asbabun nuzulnya. Istilahnya memory ventilation. Nah, kalau dibawa ke prokes diterapkan Habib Rizik, ini tidak ketemu sehingga tidak ada di sini persentuhan antara pasal 160 KUHP dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 2116 KUHP Bang Yani. Ini yang saya katakan ini kriminalisasi. Nalar yurisnya nggak masuk. Tidak masuk karena kita ini menganut azas monistis yang menyatukan antara perbuatan dan pertanggungjawaban. Antara mens rea dengan actus reus itu dia bagian yang tidak terpisahkan. Lain halnya kalau dualistis. Nah, ini kan permasalahan hukum kita. Saya tidak bicara ke situ, tapi saya ingin mengatakan tidak pada tempatnya pasal 160 itu dilihat dari latar belakangnya, dilihat substansi pasalnya. Dalam konteks historis tidak ketemu. Jadi dalam konteks filosofinya tidak ketemu. Dalam konteks sosiologisnya tidak ketemu. Dalam konteks historisnya tidak ketemu. Apalagi yuridisnya kali ya seperti itu. Betul. Nah, sekarang kita lihat lagi isi dari pasal 160 itu. Penghasutan itu kan harus dua pihak. Seperti penyuapan, ada yang disuap, ada yang menyuap. Nah, dan mens rea-nya harus betul-betul harus nyata dengan kesadaran ya kan? Ada teori kesadaran, kesengajaan sebuah kesengajaan, kehendak, violent and wanton itu hukum itu. Nah, cuman di sini pasal 160 itu pasal berpasangan. Dia harus menuju ke pasal yang lain. Nah, sekarang dia bukan pasal tunggal. Bukan tunggal. Nah, penghasutan ini untuk apa? Untuk melakukan kekerasan, untuk melawan pemerintah. Berarti harus ada predikat crime dan predikat
tindak pidana lanjutan. Dia tidak berdiri sendiri. Tindak pidana asalnya ya penghasutan, tapi tidak pidana lanjutannya apa? Nah itu kalau kita lihat, dan dia harus nyata, harus terhubung, dan harus nyata dan konkret, kan? Tidak hanya boleh asumsi. Tidak boleh. Ini harus dibuktikan secara memang objektif. Memang ada yang menghasut dan memang ada orang yang terhasut yang melakukan tindakan seperti itu, kan nyata betul ini. Nah, apalagi bicara kehendak. Dengan maksud. Kalau disebutkan dengan sengaja, ini ada 3 kemungkinan, dengan maksud, al-hukmah, dengan sadar kepastian, dolus directus, atau dengan sadar kemungkinan dolus eventualis. Setahu saya, sepanjang saya menjadi ahli, jaksa penuntut umum saja itu tidak bisa membuktikan salah satu dari bentuk kesalahan itu. Padahal kesalahan itu sebagai syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini kesalahan pembelajaran hukum kita yang bercorak positifistik. Di sisi lain, pemenuhan unsur juga bersifat subjektif, sehingga unsur subjektif itu dianalisis, dipenuhi juga secara subjektif juga bagian. Ini kan masalah yang sangat berkelanjutan dalam penegakan hukum kita. Saya tidak sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa Habib Rizik telah melakukan penghasutan. Apa bentuk penghasutannya? Ternyata kita ketahui. Jadi kalau dari sepanjang yang Dr. Abdul Hahir ketahui ini, bentuk konkret penghasutan itu apa yang? Undangan apa nih? Maulid. Jadi undangan maulid kan sebuah pertanyaannya gini, sebelum kita masuk lagi, apakah undangan maulid itu dapat dikualifikasikan tidak pidana? Apakah undangan maulid itu bagian dari menjalankan perintah agama seperti itu? Jadi waktu Habib Rizik diundang di almarhum Habib Ali bin Abdul Rahman Assegaf yang di Tebet, Habib Rizik mengundang acara maulid. Acara maulid dan ini kan rutin ya, sudah legal, dan acara rutin udah puluhan tahun. Dari zaman Salahuddin Ayyubi itu penggagasnya itu, dalam rangka menghadapi perang salib, umat semangat mengingat Rasul menjadi sangat berkuat untuk mengembalikan giroh semangat dengan mencontoh suri turunan Nabi dan lain-lain. Dan banyak kitab-kitab maulid yang digunakan oleh, dan itu kan berlaku di seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Kan seluruh dunia malah. Di Indonesia sangat populer. Nah, permasalahannya Habib Rizik mengundang untuk menghadiri maulid kepada jamaah dan mengundang pernikahan putrinya di Petamburan, untuk hadir di Petamburan. Itu hal yang lumrah. Tidak ada sifat melawan hukum di situ. Dan apalagi kalau kita lihat Jakarta, Jakarta ini kan tidak lockdown. Jakarta kan melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kan yang penting pengaturannya. Jadi tidak ada larangan di situ yang bersifat melahirkan suatu perbuatan tercela yang diteruskan kepada Habib Rizik. Kalau konsep ini dipakai, ini akan merusak tatanan sistem hukum kita. Karena jelas pembatasan tadi kan, pembatasan seseorang menyangkut hak dan kewajiban itu harus dengan undang-undang. Itu pasal 24J ayat 2 pasal yang paling prinsip dan mendasar. Nah, sekarang ada aturan itu dalam Permenkes. Nah, Permenkes juga tidak ada standarnya. Tidak ada standarnya sampai berapa banyak kerumunan itu. Dan bagaimana menyangkut tempatnya, dan itu sifatnya administratif. Ketika fungsinya yang sebagai administratif kemudian dikenakan pidana, disinilah timbul abuse of power, ada penyalahgunaan kekuasaan. Dan masuknya pasal 160, kita tahulah kalau pasal 216 KUHP dia hanya 4 bulan 2 minggu. Kalau pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu paling lama 1 tahun dengan dan atau denda 100 juta. Ini karena ingin menahan Habib Rizik, dimasukkanlah ujuk-ujuk pasal 160 itu. Di atas 5 tahun. Nah, dikaitkanlah bahwa undangan itu adalah penghasutan. Nah, ini kan tentu kalau penghasutan itu 160 itu MK mengatakan ini delik material, harus ada akibat konkret nyata. Berarti nyata yang saya kemukakan. Kalau penghasutan dia ada delik material, maka harus nyata betul. Betul. Kalau dalam hukum itu reinactu harus nyata perbuatan itu, kemudian ada kausalitas verban antara perbuatan dan akibat. Dan itu banyak lagi teorinya. Apa kita mengacu teori von Bury atau kita mengacu teori individualisir, generalisir, antar faktum, post faktum. Nah, sekarang kalau mengacu kepada teori von Bury, yang disalahkan itu Presiden Jokowi. Karena kenapa Presiden Jokowi tidak menerapkan karantina? Lockdown total. Lockdown. Dia hanya menerapkan PSBB. Nah, sedangkan PSBB itu bukan diatur dalam undang-undang. Undang-undang kekarantinaan yang mengancam pemidanaan
itu ditujukan bukan kepada PSBB. Itu kan menurut saya itu dalam hal keberlakuan kekarantinaan kesehatan. Dan sifatnya pelanggaran. Pelanggaran. Bukan kejahatan. Bukan. Jadi sahabat AY cukup mendalam kita, ini cukup menarik betul, supaya kita tahu betul, sehingga kita tidak bisa hanya serta-merta bahwa ini adalah sesuai dengan hukum, bahwa ini tidak kriminalisasi, ini kriminalisasi. Dari penjelasan Dr. Abdul Khair ini nampak sesungguhnya apa yang kita kemukakan, apa yang kita diskusi ini sudah nampak benang merahnya. Jadi pasal 160 tadi. Pasal 160. Nah, sebelum kita masuk ke pasal-pasal berikutnya, kita jeda sebentar. Ya, teman saya ada boleh nanya Bang Yani. Boleh. Ini kita punya sepatu nih warnanya beda. Bang Yani biru, saya hitam. Ini kan hitam itu tanda berduka. Itu memang pasal. Oh iya. Secara universal berduka, tapi juga tanda semangat. Saya berduka dengan penegakan hukum kita. Ya. Apalagi saya imam besar ini. Biru ini lagi mengharu biru, penegakan hukum kita yang mengharu biru. Contoh kasus? Ya kayak Habib Rizik, kasus-kasusnya lain, sahabat saya yang apa ada kaitan dengan KLB gitu? Ya KLB ini juga ada juga nih. Ya kan kita lagi empati dan simpati lah sekarang ini. Saya hitam ada tulisannya Amsterdam. Iya. Kalau zaman dulu itu ada pembagian 3 kelompok itu kan. Iya. Bangsa Indonesia itu. Sekarang udah tidak berlaku. Kita bangsa yang Pasal 131 IS, Indonesia Segeling. Kita bukan lagi inlander, kita bangsa yang berdaulat. Oh iya, karena kita mau merdeka. Kita merdeka dan ingin merdeka terus. Jadi sahabat, ayo bincang kita Ustadz kita istirahat sebentar, kita bisa minum dulu ini. Iya. Karena jangan, ini enak sekali nih minuman ini nih. Ini istri saya buat ini. Lembut dan sangat enak. Apa nama minuman ini? Ada jahe dan campurannya semuanya ini. Enak ada sekali. kapulaga dan macam-macam. Kapulaga ini sehat untuk anti COVID ini. Iya. Perlu dicontoh oleh sahabat AY. Saya tambah lagi ya Ustadz ya. Minuman khas Bang Yani perlu dicontoh. Ya, ini minuman khas. Rasanya lembut dan sangat mengasyikkan dan mengenakan. Sahabat AY, kita meneruskan bincang kita. Kita tadi sampai di pasal 160 yang disangkakan, terus didakwahkan kepada Imam Besar Habib Rizik. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Abdul Khair kenapa harus dikenakan pasal 160 ini, karena big man di belakang ini, karena dengan pasal 160 maka punya otoritas untuk melakukan penahanan. Karena kalau tidak ada pasal 160 maka tidak boleh ditahan. Hukum kita yang berlaku seperti itu. Jadi memang pasal ini ada dalam rangka untuk menahan. Tapi yang itu kira-kira apalagi perlu senjata amunisi ini kayaknya kan amunisi ini kan akan kita keluarkan nanti walaupun di peradilan ini bocoran-bocorannya. Ya, bocor-bocoran walaupun ada yang disimpan dulu. Ya, yang disimpan dulu ya. Tapi untuk sahabat AY mengetahui bahwa dalam hukum itu ada dikenal azas lex specialis derogat lex generalis. Bahwa ada postulat yang mengatakan aturan hukum yang bersifat khusus mengalahkan aturan hukum yang bersifat umum. Ya. Nah, ini diatur dalam pasal 63 KUHP. Nah, sekarang kita lihat dalam penerapan pasal terhadap Habib Rizik. Ini dipertemukan Bang Yani antara pasal 216 KUHP dan juga pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Berarti ada pertemuan di situ. Seharusnya kalau bicara lex spesialis derogat lex generalis, ya harus konsisten. Dan juga ini terkait dengan nanti bagaimana konstruksi hukumnya. Ya. Karena 3 pasal ini sebentar Ustadz, apakah dakwaan sudah ada? Kita belum terima karena belum dibacakan. Belum dibacakan. Tapi kita dapat memprediksi. Ya, seperti itu. Biasanya biasa kan sebelum kalau sidangnya Selasa seharusnya 1 minggu sudah harus diberikan dakwaan seperti itu. Kalau saya belum dapat, tapi kalau pengacara mungkin sudah ya. Saya belum dapat. Tapi kalau saya dapat memprediksi, lazimnya dia membuat alternatif atau subsidiaritas. Kalau subsidiaritas berarti 160 primer, subsidiar lebih subsidiar lagi itu pasal yang di bawahnya. Tapi kalau alternatif ya berarti pilihan. Ya. Nah, kita kan mungkin ada juga dibuat dakwaan ke-1, dakwaan ke-2. Nah, bisa ya kan, itu. Seperti itu. Tapi masalahnya adalah letak persintuhan antar pasal itu di mana. Ya. Kalau dia alternatif berarti ada persintuhan. Ya. Persintuhan ini tidak sampai kepada perbarengan perbuatan pidana yang dengan bahasa lain summon law causes. Nah, itu kan harus ada persintuhan. Ya. Tidak ada persintuhannya. Kenapa? Kalau bicara pasal 93 merintangi dan lain-lain, itu harus ada wujudnya dulu. Ya. Habib Rizik tidak merintangi pejabat kok. Ya. Habib Rizik tidak melakukan perlawanan kepada petugas atau berseberangan dengan perundang-undangan. Ya. Nah, kemudian juga
dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tadi objeknya tadi kan pasal ya. Terus perbuatannya tadi kan tadi Ustadz sudah mengatakan satu masalah undangan, ya kan? Iya. Undangan apa? Pernikahan dan maulid. Maulid. Nah, terus ada perbuatan yang lain lagi Ya hanya itu yang hanya kita dua ketahui. perbuatan itu. Hanya itu yang menjadi pokok daripada delik penghasutan. Iya, iya, iya. Nah, delik penghasutan ini dalam konteks penerapan hukum dia dikaitkan dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, itu tidak relevan dan tidak valid. Nggak nyambung Tidak ya. nyambung. Justru kalau kita cermat membaca sistematika daripada Undang-Undang Kalau bahasa anak muda sekarang nggak nyambung itu apa? beda. Jaka sambung bawa golok ya. Bawa golok atau naik gojek gitu. Karena maksud pembentuk undang-undang Iya, iya. kekarantinaan kesehatan ini, arah adresat barang siapa itu Iya. itu ditujukan kepada moda transportasi. Iya. Kalau darat supir, kalau laut nahkoda, kalau pesawat pilot gitu. Kalau ini yang kereta api melanggar masinis. yang melanggar kekarantinaan kesehatan yang atau menimbulkan resiko kesehatan, faktor resiko kesehatan. Nah, ini tidak dapat dikenakan kepada Habib Rizik kecuali Presiden menetapkan karantina lockdown, tapi yang ditetapkan kan PSBB. Ini hal yang beda. Nah, itu paling banyak disebutnya itu adresat hukumnya itu untuk dilakukan pemidanaan. Nah, sekarang kalau apakah seseorang yang mengundang itu dapat dikenakan terhadap delik penghasutan dikaitkan dengan protokol kesehatan. Sekali lagi protokol kesehatan itu diatur dalam Permenkes sampai peraturan kepala daerah, gubernur. Ini kan tidak ada racuan hukumnya, kecuali ada aturan hukum yang dibentuk dengan undang-undang. Dan kalau itu tidak ada, ini diada-adakan, ini melanggar nulum dilectum nulla puna sin infravel. Belum lagi kita mau membedah lagi gini, gitu. Pak Dr. Abdul Rahim, belum lagi kalau kita mau membedah, kalau undang-undang itu memang dia harus spesifik undang-undang pidana, tidak bisa kalau menyangkut pemidanaan itu tidak bisa kita tempelkan pada undang-undang lain. Karena rejimnya harus rejim pidana. Betul. Tidak bisa rejimnya rejim administrasi seperti itu. Tidak ketemu. Nggak cocok ya. Nah, sekarang Habib Rizik sudah membayar. Sudah 50 juta dibayar administratif. Kemudian sekarang diterapkan pemidanaan dalam hal tindak pidana kejahatan. Nah, ini kan ada pertemuan di sini antara pelanggaran dan kejahatan. Padahal undang-undangnya bukan undang-undang kejahatan. Dia sudah membayar denda. Iya. Nah, kenapa lagi seseorang dibebankan kewajiban untuk dipidana? Ini kan merugikan hak asasi orang dan itu dilarang. Itu nebis in idem, itu bukan hanya seseorang itu tidak dapat dilakukan penuntutan apabila telah diputuskan dengan objek perkara yang sama, tapi azas daripada nebis in idem itu intinya orang tidak dapat dibebankan dikenakan kerugian untuk dua kalinya. Itu azasnya. Tapi kita mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut kedua kali. Nah, Habib Rizik sudah membayar denda 20 juta. Nah, sekarang dipidanakan dengan berbagai pasal yang tidak berapa pasal jelas. Tadi dia? 3 tadi kan, Pak. Terakhir pasal dikunci pasal 160 tadi kan? 160 dan atau pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP. 3 pasal ini tidak ada pertemuannya, tidak ada kedekatan emosional, tidak bisa dijuntuhkan. Ya, sebenarnya tidak ada. Karena masing-masing pasal itu memiliki karakteristik dan tentu di situ pembunuhan unsurnya pun berbeda. Dia pasal-pasal yang berdiri sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan pendekatan konkursus, apalagi Samenlab secara diam-diam ini kan. Ini kan sangat membuat terang ketidakterangannya dalam penerapan hukum. Ini kasihan dengan ini ke anak-anak mahasiswa. Jadi semakin yang kasihan anak-anak mahasiswa belajar hukum nih sekarang ini. Semakin tidak terang gitu. Semakin atau bahasa lain semakin tidak jelas ketidakjelasannya itu. Betul. Ini problem penegakan hukum kita. Jadi saya ingin coba kita tadi secara hukum memang agak sulit nalar hukum kita ya. Nalar rasio kita menerima, rasio legis kita agak menerima seperti apa yang dikemukakan. Mungkin dalam pandangan mungkin Dr. Abdul Khair melihat ada hal lain mungkin yang harus kita bongkar di balik ini. Apa yang menyebabkan Habib ini kan sama-sama kita mengetahui ya cukup kencang ya melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf kan banyak diambil, tapi kan nahi mungkar itu kencang sekali yang dilakukan seperti itu.
dan yang menyebabkan beliau harus meninggalkan Indonesia yang cukup lama, 3,5 tahun. Dia kembali lagi ke Indonesia. Kita berharap kan baik-baik saja. Ternyata inilah kejadiannya. Bahkan sampai saat ini kan pengikut atau laskar lah yang beliau, kita tidak tahu 6 orang yang menjadi meninggal dan syuhada tersebut. Sayangkan rekomendasinya Komnas HAM ya seperti itulah, apa yang adanya seperti itu. Yang saya agak ngeri-ngeri sedap ini dengan rekomendasi Komnas HAM yang seperti itu dan tidak ada tindakan yang nyata juga. Kita berharap Kapolri yang baru ini, Jenderal Sigit ini, menindaklanjuti paling tidak atau membuka pintu lah. Jadi pintu awal dalam rangka untuk membongkar itu semua apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Tapi kalau tidak, ini kan bisa diintervensi oleh peradilan internasional ini kan di Belanda seperti itu. Itu bisa seperti itu nggak kan, Ustadz Abdul Khair kan? Ya, kalau saya mengharapkan penyelesaiannya itu benar-benar mengacu kepada aksiologi hukum kita, kepastian hukum yang ada. Sehingga tidak membawa ke luar negeri ya. Karena tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kita memberdayakan sistem hukum kita itu. Nah, masalahnya adalah adanya ketidakjelasan semenjak awal proses penegakan hukum terhadap kasus KM 50 itu. Nah, Habib bagaimana sikap Habib terhadap KM 50 ini? Ya, beliau tetap kita harus optimis melakukan perjuangan di ranah hukum. Iya, betul. Menyampaikan kan kebenaran. Nggak ada ranah lain kita kan tidak akan melakukan apa yang di luar hukum kan? Tidak, kita warga negara yang baik. Warga negara yang baik, kita apalagi kita ngerti hukumnya. Tentu kita perlawanan hukum kan? Memperjuangkan keadilan melalui mekanisme sarana hukum yang ada. Kita tidak mungkin melakukan yang lain daripada itu. Dan itu tidak cermin sikap Habib Rizik selama ini kan? Beliau bahkan mengatakan dia konsisten untuk selalu mengedepankan akhlak dengan kalimat tetap konsisten revolusi akhlak tadi seperti itu. Tentu di sini bagaimana akhlak mentalitas dari aparat penegak hukum, ya termasuk Komnas HAM. Nah, saya berseberangan dengan Komnas HAM karena ada ambivalensi dalam rekomendasi Komnas HAM. Komnas HAM itu menyelenggarakan serangkaian tugasnya, dia mengacu kepada Undang-Undang Peradilan HAM. Tetapi dasar pijaknya. Sehingga kita berharap pada saat itu, saya pribadi yakin dengan Komnas HAM. Tetapi begitu keputusan yang diambil dalam hal rekomendasi itu mengacu kepada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dua hal yang berbeda. Jadi Undang-Undang HAM dengan Peradilan HAM beda. Sehingga hasilnya kita ketahui bukan HAM berat, pelanggaran HAM saja tanpa ada nomenklatur. Karena kalau dia pelanggaran HAM saja maka peradilan umum. Nah, itu. Seperti itu. Nah, dan di sini juga tidak ada ketegasan dari pihak pemerintah menyikapi itu, sehingga dari kawan-kawan TP3 itu audiensi dengan Jokowi. Ada bocoran ini. Coba bocorannya nih. Saya tidak ikut. Saya belum dapat informasi. Tapi yang saya tahu ya sebagaimana diberitakan, kita diminta membuktikan terjadinya pelanggaran HAM berat itu. Kan bukan kewenangan dan kewajiban kita untuk bukan kewenangan kita. Dan kita nggak punya instrumen untuk membuktikan itu. Untuk menjangkau itu. Kita hanya meneliti dengan pendekatan normatif. Betul. Nah, kalau empiris itu kita melakukan serangkaian tindakan sebagai aparat kepolisian, kita tidak ada sarana, tidak ada alasan, tidak ada kewenangan, dan tidak punya otoritas. Tidak ada. Sesungguhnya kan dengan sistem kabinet presidensial ini, kita ini ada kewenangan penegakan hukum itu di tangan presiden. Karena presiden punya infrastrukturnya, punya alat dan sebagainya, termasuk diantaranya polisi dan kejaksaan. Betul. Kalau masyarakat kan tidak, kalau diserahkan kepada masyarakat nanti hukum rimba memang jadi. Kan tidak bisa kita harus membuktikan sesuatu yang bukan kita memiliki kewenangan di situ, Bang. Itu masalahnya. Padahal kalau dari tulisan kajian baik masing-masing anggota TP3 maupun dalam bentuk persamaan pendapat yang disampaikan dalam konferensi pers dari tim yang dibentuk itu, TP3 itu, dan kawan-kawan di luar tim TP3 itu banyak memberikan pendapat kajian. Nah, ini seharusnya dilihat sebagai masukan, dan tentu harus ada tindakan yang benar-benar mewakili kepentingan keadilan itu sendiri. Sahabat AI, kita nggak terasa waktu, memang asik kalau bicara dengan kawan saya ini, kita bisa berjam-jam membicarakan. Ini tidak terasa kita sudah melampaui 30 menit lebih.
kita akan mengakhiri ini bincang kita ini ke sebuah kesimpulan. Jadi Dr. Abdul Khair, apa kira-kira kesimpulan dari tadi kita mengangkat pertama adalah kita tentu berharap Pengadilan Jakarta Selatan betul-betul menegakkan keadilan itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Terus yang kedua ya kan kalau itu berjalan berarti kan kita berharap pengadilan di Jakarta Timur ini berhenti seperti itu. Nah tapi kalau ini berjalan, apa kira-kira harapan dari Dr. Abdul Khair untuk melihat seperti ini? Nanti sahabat AY, kalau memang ini kita tidak tahu, berasumsi kalau memang ini nanti dilanjutkan peradilan, maka AY Channel ini akan mengikuti detik demi detik, jam demi jam ya kan persidangan itu kan, kita akan memberitakan dan menganalisis fakta-fakta yang ada di persidangan. Tentunya kita minta juga kesediaan nanti Dr. Abdul Khair untuk menjadi narasumber kita untuk membicarakan itu yang akan datang. Closing statement. Ya, saya masih ingat apa yang dikatakan oleh guru saya almarhum Profesor Dr. Sacipto Raharjo. Ya. Bagawan hukum yang sangat cerdas, spiritualitasnya tinggi. Dia mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia itu untuk hukum. Jadi hukum itu untuk manusia. Manusia, bukan manusia itu untuk hukum. Jadi bahwa penegakan hukum itu harus berbudi, harus dengan kecerdasan spiritual. Bagaimana hukum itu mampu mendatangkan maslahat, mencegah mafsadat. Karena hitung-hitungan hukum itu tidak dengan hitung-hitungan rasional, tapi hitungan-hitungan hukum itu akan kita bawa sampai kita mati menghadap ilahi Robbi dan kita mempertanggungjawabkan. Semoga saya, Bang Yani, kawan-kawan semua tetap istiqomah dalam perjuangan menegakkan hukum walaupun dunia itu akan runtuh. Fiat Justitia et Pereat Mundus. Demikian Bang Yani. Sahabat AY, saya kira cukup dalam bincang kita. Ada kata kunci yang paling penting tadi yang disebutkan bahwa cita hukum kita ini karena kita ada negara yang berpancasila. Saya selalu menyatakan metayuris kita itu, baik pembentuk undang-undang maupun pelaksana undang-undang maupun penegak undang-undang, penegak hukum itu termasuk hakim, kepolisian dan jaksa, dia tidak boleh melenceng dari metayuris kita, cita hukum kita tadi, yaitu Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, keadilan tadi. Dia harus melakukan kemanusiaan yang beradab. Hukum itu harus mempersatukan Indonesia, bukan membuat Indonesia ini terbelah. Dan hukum itu betul-betul harus berdasarkan hikmah, ya kan, hikmah kebijaksanaan. Dan tentunya hukum itu sebagai tool untuk sampai kesejahteraan rakyat. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Tentunya mungkin nanti tamu kita Dr. Abdul Khair atau tamu-tamu yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.